Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat tugas lagi dari Pak Daniel, Mr. Daniel again. suruh podcast Mr. Daniel again. sama narasumber. Mister. Mau bikin jelek videonya. Jadi kita dapat tugas lagi ya guys ya dari Pak Daniel. Mr. Daniel. Mr. Daniel. Kita disuruh bikin Mr. podcast. Daniel. Ada narasumbernya. Namanya siapa nih? Coba perkenalan. Saya Nama, Agus. kelas. Nama lu Agus. Nama Desta Sukaruan dari kelas 10. berapa sih? Kelas berapa? Dua. 10 Masuk. Buat Ya, yang saya kalian anak- yang anak nonton ini. bodas. Kita udah tag cancel 5 kali. Lanjut gimana? Oke, langsung aja ya guys. Langsung. Ke inti podcastan. Jadi gini deh, Jadi kita tuh sabar dulu, kita jelasin dulu tema kita apa nih. Tema kita adalah tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Indonesia. Hukum nih. Yes. Hukum banget Kan ya. itu hukum. Oh, hukum. Lo boleh mau di mana? Di Gidau. Di Gidau. Untat. Oh, iya. Lanjut. Universitas Taruman Negara. Untar. Jadi lu tuh udah tahu belum hukum di Indonesia dan peradilan di Indonesia gimana? Belum nih. Masih kelas 10 kita, Bang. Kan itu mau masuk IPS kan? IPS kita harus Makanya tahu kita nih. jelasin. Makanya kita jelasin Apa. dulu nih. Boleh. sekarang. Gimana? Opet. Jadi hukum ini merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat, pastinya di Indonesia negara kita sendiri. Hukum itu bisa kita taati, tapi jangan kita langgar. Gak boleh dilanggar Nggak nih. boleh dilanggar. Ada kewajiban setiap warga nih. Iya, betul. Karena setiap hukum udah ada konsekuensinya sendiri. Hmm. Gitu. Mau lu mau maling, mau zina, ya aja zina aja dicambuk kan. Ya, Cek. Hukum. Iya. Kalau yang lagi sekarang kasusnya Vina lagi naik. Vina? Udah ada sanksinya sendiri. Betul. Iya. Udah dicari. Egi juga udah ketemu ya? Ini Egi. Oh, iya, ini. Segi. Lanjut. Segi bawa anak ini. Lagi telah macet tek. Apa cok? Ini Jadi itu hukum memiliki ciri-ciri adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Jadi negara ini tuh udah bikin hukum peraturan gitu-gitu. Sama aja kayak di sekolah. Jadi Ada peraturannya kan, dulu kalau masuk ruang BK tuh ada peraturan-peraturannya kan. Ya. Nah, kalau di negara juga tiap negara ada semuanya, pasti Termasuk ada. Indo. Termasuk Indonesia. Terus Jadi lu tuh harus dipatuhi, lu nggak boleh melanggar. Kalau nggak, ntar lu kena pasalnya. ada pasalnya. Ada nih? pasalnya, Boleh. udah. Lanjut Pet. jadi hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa masyarakat Indonesia. Hukum merupakan peraturan hidup di kalangan masyarakat kita dapat sama aja tadi. Oke, maka hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu sendiri harus bersendikan ada keadilan, dan itu asas keadilan. Jadi kita harus kayak imbang. Kalau ada hukum berarti ada keadilan. Misalkan lu Biar ada adil kasus, ya gitu ya? Iya, lu ada kasus tapi lu merasa nggak salah nih, ya kan? Tapi di mata hukum belum tentu. Tapi di mata hukum belum tentu. Makanya ada keadilan juga. Apalagi sekarang negara Indonesia nih sangat-sangat jujur ya. Berarti- Jujur banget. Kan bisa pakai jujur. Jujur. banget. Ya. Jujur. Jujur. Enggak, kalau Indonesia bukan itu. Apa? Viral. Viral dan Viral. jujur banget. Ya, jujur ya. Jujur. Ada jalur jujur. Jujur. Lanjut, Teh. Lu kalau misalkan ngelanggar nih hukum yang udah ada di Indonesia, lu ntar bisa di pihak lanjuti ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi MK atau MA. Oke. Nah itu sama pengadilan. Taruh di kayak di ospek gitu, tanya-tanya, lu harus cerita segala macem kasusnya Sejujur-jujurnya nih. sejujur-jujurnya. Kayak Vina tuh. Nah itu kan 8 tahun yang lalu, Oh. tapi baru diangkat lagi gara-gara ada filmnya. Iya. Biar kasus ini selesai, Biar adil ya. biar adil. Nah, jadi lu udah tau belum peradilan itu apa? Apa? Lu udah tau belum peradilan itu apa? Peradilan. Belum nih. Belum. Coba jelasin Belum. dong. Jelasin Jadi dong. sistem peradilan di Indonesia adalah suatu mekanisme dari sepuluhan komponen peradilan nasional, pihak dalam peradilan hierarki, kelembagaan peradilan, serta komponen lainnya bersifat prosedural dan saling berkaitan. Jadi apapun saling berkaitan. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti gue juga. Oke. Nah,
tadi jelasin kita walaupun ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung atau MK. atau MK. Nah, peradilan umum adalah satunya pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Indonesia mencari pada umumnya. Kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan umum dilaksanakan pada pengadilan apa tuh? Berarti ada tempatnya sendiri tuh ya. Ada tempat sendiri. Jadi misalnya motor lu hilang nih, jet ek lu hilang, Astagfirullahaladzim. orang kaya. Orang kaya. Terus Terus lu nggak, misalnya lu duduk si Mateng nih, Hmm. Mateng nggak mau ini, tapi lu misalnya ada buktinya. ada buktinya, ada. Jadi kena hukuman. Dia kena hukuman. Ada juga. Tapi kalau misalkan gue kayak gitu, berarti gue kena. Kalau misalkan dia nggak bersalah. Nah kan ada buktinya. Kalau misalkan gue nggak ada buktinya Ini nih, ada buktinya. berarti gue Ya salah. kan tadi gue lagi ada Oh, keadilan. keadilan. Keadilan, tapi nggak semuanya begitu. Ada lagi satu selain itu. Apa tuh? Orda. Oh, udah. Lanjut. Nah tapi walaupun itu ada juga dalam pengadilan agama nih. Pengadilan agama nih. Pengadilan agama. Berarti bagian agama-agama gitu dia. Ya kan Indonesia agamanya ada banyak. Ada Islam, Makanya Kristen, di- Katolik, banyak. Makanya di Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan dulu. Tahu Maha Esa? Esa. Satu. Nah, jadi pengadilan agama itu adalah pengadilan yang memeriksa memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Bau ketek. Islam berkaitan dengan nikah, rujuk, talak, perceraian, nafkah, waris dan lain. Jadi misalkan nih, lu ntar nikah, ya kan? Lu nikah nggak? Nikah. Nikah. Nikah apa kawin? Nikah dulu lah, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nikah. Nikah Terus misalnya nggak cocok sama calon yang pertama, bisa rujuk, bisa talak, bisa bercerai. Terus lu misalnya keluarga lu nih, misalkan amit ya, bapak lu menikah, kan ada warisan dong. Nah itu harus adil bagi-bagi warisannya. Sama misalnya nama adek lu ntar harus adil 50-50. 50. Nggak boleh beda lu 60 dia berapa? Ini 60 nggak boleh, berarti 80 boleh dong. Enggak Nggak bisa. Harus 50-50. Iya. Meong. Ya terus. Ada juga dalam keadilan itu. Nengok Pak. Dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari ini harus adil. Kayak misalkan teman kita yang kekurangan fisik, kita harus adil. nggak boleh. Nggak boleh. Respect lah. Harus respect. Respect. Nggak boleh begitu. Nah kan lu sering tuh ngejelek-jelekin orang kayak gitu Oh. Des. Lu nggak boleh Des. Oh, ini Lu kalau ketahuan ntar lu bisa kena pasalnya. Ntar munculin di sini mukanya Yudi Sunshine. tes gitu ya. Ntar kita Contohnya tes. Contoh. Gitu. Nih Yudi Mau Sunshine. Pelaku. Pelaku tuh yang sering ngejudge. Iya. Kalau kalian lihat Yudi Sunshine, kalian bilang gini, yuk kalau ditilang muka lu resin bau knalpot. Nggak boleh gitu guys, maaf ya buat Yudi Sunshine yang Nah itu salah satu contohnya. Contoh kan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kasih tahu nih kalau lu tahu dan keadilan. Jadi kesimpulannya apa deh kalau dari lu? Kalau dari gue kesimpulannya berarti di sini tuh istilahnya negara kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bener banget. Betul. Berarti kan yang namanya kita melakukan perbuatan yang salah itu bakalan dihukum dengan seadil-adilnya. Bener banget. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada. Apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Oke. Oke. Ini nih. Ya. Intinya kalau lu ini bisa berbuat. Tolong tapi dong. enggak lah, nggak semuanya begitulah. Ya. Sering begitu. Nggak boleh kayak gitu semuanya. Sekaligus kritiknya. Kritik Kritik. itu saran bagi masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Oke, itu aja dari kita. See you in the next Tugas video. Konten kita Mr. Daniel again. Seru podcast Mr. Daniel again. sama narasumber.